Arkam. Ya, baik. Para mahasiswa semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau buka kamera silahkan ya. Kalau tidak juga nggak masalah ya. Yang penting para mahasiswa menyimak ya. Kayaknya Pak belum mandi. Ya, seandainya tidak memungkinkan, maka kameranya nggak usah dibuka, nggak masalah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia hidayah, terutama nikmat kesehatan ya, jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, kita semua para mahasiswa peserta kuliah kerja mahasiswa atau KKM STAI Al-Aulia bisa berkumpul meskipun melalui daring ya, Google Meet. Semoga tidak mengurangi makna ya acara kita dalam acara koordinasi ya persiapan KKM STAI Al-Aulia, khususnya untuk bimbingan Bapak ya di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea. Para mahasiswa semua yang berbahagia ya, dan semoga selalu senang ya, semangat, selalu aktif ya, selalu disiplin dan semuanya ya, harapan kita, harapan agama, harapan bangsa Indonesia ya untuk negara kita. Bapak sengaja kumpulkan ya kalian semua di room ini ya dalam rangka berkoordinasi persiapan ya KKM di wilayah Cibuntu ya, Ciampea. Nah, saya tadi Bapak udah share ya tentang ini pesertanya ini ya. Jadi Bapak dikasih mandat, kasih amanah dari Ketua STAI Al-Aulia untuk membimbing 13 mahasiswa ya. Ini ketuanya Ares ya, Res? Ya, Res. Ya, Ares ya ketua sudah dipilih sama teman-teman, tentunya itu adalah kesepakatan dari teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau udah ada jadi ketua, maka apapun nanti kebijakan dari ketua harus diturutin ya, karena nanti ada tanda tangan dari ketua ya untuk aktivitas hariannya ya. Ada Ares, ada Siti Deristi, ada Andika, Nur Asyah Ulfah, Rizkul Akbar, Fani Clarissa, Emri Pai, Vina Apriani, Nur Hasanah. Ini yang semester 8 ya, semester akhir ini ya. Nah, ini semester akhir ini penting sekali nanti cari tema ini untuk skripsi kalian nanti ya di tempat itu ya. Kemudian diikuti oleh yang semester 6 ya, ini bawah ngambil duluan ya, ini bagus nih. M. Rofiuddin, M. Afadil, Fatimah, dan Sita Dewi ya. Ini juga tidak kalah pentingnya, silahkan cari tema ya, walaupun memang masih agak lama ya, 2 semester ke depan ya. Tapi ini bagus diambil duluan, nanti bisa selesai cepat ya. Seperti itu. Baik para mahasiswa, Bapak akan memaparkan ya tentang sedikit dulu ya tentang KKM ini apa gitu ya. Walaupun kemarin sudah disampaikan ya oleh para koordinatornya. Nah, ini mohon maaf nih. Ada bentar. Bentar. Ini error ya. Oke. Walaupun sudah disampaikan oleh para panitia ya, dosen-dosen dan mungkin Pak Ketua ya yang menyampaikan tentang Pak Apit ya menyampaikan tentang apa itu KKM ya. Bapak ulas kembali biar lebih paham ya. Oke. Ini kalau suara Bapak udah kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Udah, Pak, udah kedengaran. Para mahasiswa semua, ini hanya mengulas saja. Nanti ini buku pedomannya sudah dimiliki ya? Udah, Pak. Ya udah dibaca lagi ya. Ini menguatkan saja. Jadi KKM itu apa? KKM itu ini mata kuliah wajib. Ini wajib. Tuh ya, yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa S1 ya, ini saya merah-merahin ini ya. Kelihatan di situ ya. Jadi wajib. Nanti ini tujuannya memberi kesempatan untuk belajar dan bekerja bersama masyarakat. Jadi belajar dan bekerja nanti. Ini kalian tidak lagi teori-teori, tapi
bersama masyarakat itu belajar dan bekerja, ya. Nah, berarti, ini, bukan berarti mengajar masyarakat, lihat nih ya, bukan berarti mengajar masyarakat. Nah, kita tidak mengajar, tapi kita bekerja, ya, gitu. Tapi kita kolaborasi, kerjasama, ya. Nah, ini sebagai sebuah proses pencarian atau riset. Nah, makanya nanti kalau ada tema di situ, buat dijadikan skripsi nanti. Itu yang semester 8, ya. Semester 6 juga nggak masalah, silahkan aja. Ya, nanti bisa dilanjutkan, ya, gitu. Nah, terkait dengan apa? Menyelesaikan ini persoalan yang dihadapi. Jadi nanti masalahnya apa? Di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea itu nanti dihimpun, didataris sama teman-teman, nanti permasalahannya apa, gitu ya. Nah, mahasiswa melakukan tugas ini pendampingan ya, yang dibutuhkan masyarakat. Jadi nanti ya memang kalau dalam membantu masyarakat, pasti kalau pembiayaan pasti ada ya. Dulu Bapak juga waktu S1, kalau KKM ya pasti ada pembiayaan ya, nanti dari kampus berapa, dari mahasiswa berapa gitu ya. Ya itu sebuah resiko ya. Karena kalau nggak dilakukan, kalau misalnya membuat gorong-gorong, membuat apa gitu kan, itu kan semua pakai biaya ya. Belum lagi biaya kos-kosannya ya, belum lagi biaya seharian gitu ya, seperti itu ya. Nanti kalau itu urusan biaya diserahkan kepada ketua kelas ya, dan masing-masing ini aja dikoordinasikan ya. Nanti dari kampus berapa, dari ini mahasiswa berapa gitu ya. Oke, ini kita lanjut ya, paham dulu. Jadi intinya KKM itu adalah belajar bekerja bersama masyarakat. Jadi bukan kita ngajarin, bukan. Kita juga belajar, tapi bersama-sama, yuk kita bareng-bareng belajar bersama masyarakat ya. Gitu. Apalagi jurusan kalian adalah tentang pendidikan agama Islam, berarti nanti fokusnya ya lebih baik ke agamanya ya, ke bidang agama. Tapi ini bidangnya banyak ya. Ini kita lihat di sini, ini ada pilihan terhadap pendekatan ini ya. Kalau ini mau diikutin ya, yang ini nih, ini banyak nih yang Bapak sorot ya, yang warna merah nih. Tuh, warna biru aja deh, jangan merah. Kayaknya susah ya kalau warna biru. Nah, nih ya. Nah, pertama adalah kebutuhan masyarakat ini berbasis realitas. Maksudnya realnya apa? Kebutuhan masyarakat. Mungkin perlunya kalau di bidang agama, masyarakat perlu nih tentang pendidikan, pembelajaran, mungkin membaca huruf ya, anak-anak yang belum bisa baca Al-Qur'an, boleh silahkan ya. Realitasnya apa? Ya, tapi harus dilihat dulu apakah masyarakatnya betul-betul belum bisa baca huruf Al-Qur'an, apa sudah bisa apa belum, nanti udah bisa sampai mana. Nah, ini kewajiban kita ya untuk memberikan pencerahan ya. Kemudian aspek metodologis semakin sistematik ya, ini ya, dipahami sebagai proses belajar bersama masyarakat, mengarah pada aspek sosial keagamaan ya, boleh bersifat bottom up ya, ibarat dari bawah ya, menggali serta partisipatif ya. Kemudian mahasiswa sebagai fasilitator ya, pertemuan nanti kalau ada misalnya bolehlah mengadakan acara majelis taklim atau apa ya, silahkan ya, menjadi mitra kerja berupa analisis keagamaan dan lain-lainnya. Seperti ini. Jadi yang ilmu-ilmu didapatkan diterjun buat ke masyarakat ya. Tapi bukan berarti ngajarin, nanti belajar juga dari masyarakat ya. Nanti terakhir membuat laporan, namanya itu wajib ya, nanti laporan ditandatangani oleh Bapak ya. Kemudian, nah ini mah kesadaran ya. Nah ini mah hanya ini ya. Nah, alasan pemikiran perlunya penguatan aspek metodologis ya. Ya ini karena kita memang kecenderungan global ya. Sekarang ini zamannya memang zaman kemajuan ya, zaman teknologi. Jadi kita harus bisa merubah diri kita dan juga masyarakat ya untuk siap pada kemajuan ya. Ya, kemajuan. Disebut dengan era abad digital ya, era 4.0 ya. Semuanya digantikan oleh teknologi ya, seperti itu. Nah, kita harus menjadi yang terdepan para mahasiswa ya. Kemudian kecenderungan perubahan nasional, ada yang masuk nih. Oke, silakan baru bergabung ya, Vina ya, Vina Apriani, ikutin aja. Nanti mahasiswa sambil Bapak nerangkan begini, di tengah jalan, di perjalanan, kalau misalnya mau nanya langsung aja, Pak, saya nggak ngerti, langsung nanya ya, langsung aja. Jadi nggak usah nunggu nanti, ya. Kalau udah jelas ya, silakan kalian aktif ya mengikuti kegiatan ini.
Oke, lanjut lagi. Ya, yang baru bergabung menyimak aja ya, ikutin ya. Nah, ini kan istilahnya kecenderungan nasional, kemudian perkembangan ya ini ya keberagaman masyarakat ya. Ini pentingnya kenapa kita harus KKM ya. Jadi harus mengerti keadaannya ya. Orientasi dan langkah dari sini mulai ya. Oke, coba enter ke bawah nih. Nah, KKM adalah upaya melakukan transformasi sosial. Jadi perubahan ya, ini sosial. Ini Pak blok dulu ya. Harus warna merah biar jelas nih. Nah, udah. Nah, langkah-langkahnya nanti pertama mengkaji keadaan desa secara umum. Desa Cibuntu. Nanti kan ke desa tuh, lihat kepala desa siapa, struktur organisasinya dulu ya. Wakil atau apa namanya, seksi-seksinya apa, bagian apa, perannya apa ya. Kemudian mengkaji keadaan desa secara tropikal. Berarti ini adalah potensi desa secara tropikal. Misalnya desa itu kan desa Cibuntu. Nanti ada wilayah di RT mana gitu ya. Itu potensinya apa? Di wilayah RT 2, RT 3 atau RW 10 misalnya ya, RW 6. Itu kan beda-beda nanti. Oh, kalau sebelah sini masyarakatnya begini. Sebelah sana RW sana potensinya begini. Nah, nanti apa yang akan kita berdayakan ya. Kemudian membuat planning partisipatif ya. Ini juga berdasarkan problem ya yang ditemukan. Nanti ada permasalahan, kita akan bantu menyelesaikan ya. Ada yang masuk lagi nggak nih? Belum ya? Udah ya. Oke. Kemudian melakukan aksi reaksi ini ya, ini bukan aksi-aksi ini ya, aksi reaksi sosial keagamaan, dijadwalkan nanti mau bimbingan, mau apa gitu ya. Melakukan refleksi ini monitoring ya, seperti ini. Nah, dasar pelaksanaannya memang kenapa kita melakukan KKM ini dasarnya ini ya. Jadi memang itu wajib semua perguruan tinggi, bukan aja STAI ya, tapi semua itu wajib ya untuk melaksanakan namanya kuliah kerja mahasiswa ya. Kemudian secara operasional juga sama ya. Ini landasan kita mengapa harus ada KKM ya. Nanti ini bobotnya ada SKS-nya ya. Ini 4 SKS nih lihat ini ya. Nih, jadi mahasiswa semua, staf beban akademik, kalian nanti kalau menyelesaikan dengan baik, hadir, kemudian melakukan KKM ya dengan baik, ada laporannya dan semuanya nanti, itu adalah segini. Sistemnya adalah SKS-nya adalah 4 SKS ya. 4 kalau dapat A berarti berapa? 4 kali 4, 16 nilainya ya. Tapi syaratnya harus diikuti, hadir tepat waktu ya, dan harus apa namanya aktif di masyarakat ya. Nanti Aris bersama teman-teman ya untuk kompak ya, harus kompak ya, nggak boleh sendiri-sendiri ya, harus gabung. Semester 6 sama 8 jadi satu. Jadi di sini nggak ada bedanya, 6 mau 8 jadi satu ya. Satu tim ya, tim yang kuat ya, tim yang tangguh ya untuk KKM di Cibuntu ya. Nah, ini persyaratan udah ya, semester 6 ke atas. Ini mah sudah lulus ya, sudah 120 SKS ya. Ini sudah persetujuan ini mah nanti ini itu sudah ini oleh layanan akademik ya yang disampaikan oleh Ketua STAI ya. Ketentuan KKM, nah ini panitia tidak melayani permohonan pindah kelompok. Nggak usah pindah, ya Res, teman-teman nggak usah pindah ya. Iya, Pak. Kelompok lah sana, pingin ini, nggak usah, ini udah ditentukan. Ya, ditetapkan dari sini namanya. Ya kalian mau nggak mau ya harus bersama dengan Bapak, harus di kelompok ini, nggak usah pindah-pindah lagi, sama aja ya. Pengen di sana enak, ini nggak ada, sama aja ya. Kemudian KKM itu di lokasi yang survei ya, survei udah ya, setiap kelompok udah dapat tadi. Aris sudah WA ke Bapak ya, udah dapat tempatnya. Aris sudah dapat Res tempatnya. Sudah Pak, alhamdulillah. Ya, itu muat berapa ini? Berapa kamar? Ini yang Putri itu bisa ke kontrakan atau memang di salah satu rumah warga Pak. Tergantung nanti gitu keputusan dari rumah warga tersebut Pak. Tapi insya Allah udah bisa muat lebih dari 7 orang untuk Putri Pak. Ya, berarti misah jauh ya antara Putra dan Putri? Sebelahan Pak, cuman berjarak sekitar 10 meter Pak. Oke, mantap udah. Jangan jauh-jauh, jangan. Karena kita selalu koordinasi ya. Jadi maksudnya kalau jauh kan nanti kumpulnya susah ya. Untuk kumpul ruangan, kumpul bersama ada Res? Insya Allah aula musola di atas bisa dipakai untuk kumpul Pak. Oke ya.
Jadi walaupun kan kita memang harus shopnya misah ya, tapi nanti kalau waktu bertemu harus sama-sama ya, kumpul semua ya. Oke, dah makasih ya Aris ya, sudah berjuang ya, sudah izin, sudah mendapatkan rumah ya buat kontrakan ya. Nanti tuh selama kurang lebih 2 minggu ya. Berapa? 1 bulan ya Aris? 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Oke, mudah-mudahan betah ya. Harus betah. Ya, Amin. iya, makanya ya harus betah. Jadi kadang itu kan kita di pesantren. Kenapa? Jadi kadang kan kita kuliah ya. Sekarang hari ini untuk mulai besok, hari Sabtu kan besok pelepasan ya. Besok itu pelepasan ya. Mahasiswa semua jam 8 atau setengah 8 tuh. Kumpul di kampus Aulia. Bapak juga dapat undangannya ya. Begitu dilepas, kalian pakai jaket alma mater, langsung nanti menuju ke lokasi masing-masing ya. Seperti itu. Besok dilepas oleh ketua yayasan ya. Kemudian pada akhir kegiatan pembekalan ya, mendampingi. Ya udah ini udah ya. Udah semua ya materi ini udah harus aktif ya. Bobotnya ini 1 SKS. Jadi pembekalan aja 1 SKS ya. Pelaporan 3 SKS ya. Intinya semua 4 ya. Menyusun laporan kelompok. Nah, ini nanti laporan nih akhir nih. Ini mungkin saya tandain dulu nih. Nih, ada hard, ada soft copy ya. Nah, para mahasiswa bisa dari sekarang mungkin mulai ya untuk pendahuluan. Nanti ada sistematikanya, mulai diketik-ketik aja. Nanti kerjasama aja, bolehlah namanya ini ya saling kolaborasi ya. Tapi beda-bedain dikit-dikit ya. Beda harus beda, memang kan kegiatannya beda-beda ya. Kemudian laporan kelompok serahkan bagian akademik 2 minggu. Berarti setelah selesai ya. Tujuan kegiatan. Ini kemarin udah sampaikan Riz ya? Iya Pak. Teman-teman ya, sampaikan semua ya. Ini ulangi Iya, lagi ya. Ya, jadi tujuannya itu seperti ini. Tujuan kita KKM itu ya ini mempercepat pembangunan kader-kader, ini jelas ya. Jadi kita intinya itu kehadiran para mahasiswa STI Aulia itu mendatangkan sesuatu yang bermakna, ya meninggalkan kenang-kenangan gitu ya, yang terbaik ya. Jangan kenangan yang buruk. Jadi kalian jangan memberikan contoh yang buruk, jangan. Nanti malah menjelekkan alma mater ya. Jadi Bapak titip ya, jaga nama baik STI Aulia, jaga nama baik diri kalian, jaga nama baik mahasiswa, jaga nama baik orang tua kita ya kan, dan semua itu mahasiswa ya. Insan terpelajar, insan berpendidikan ya, yang semuanya itu menjadi contoh bagi masyarakat ya. Kemudian kemampuan masyarakat meningkatkan SDM ya, iptek ya, dan lain-lain ya. Ini nanti dibaca sendiri aja, melatih penelaran mahasiswa ya, membantu masyarakat menemukan cara problem sosial ya, kemudian mengembangkan potensi mahasiswa ya. Dan ini tujuannya seperti ini. Nanti semua tujuan yang 8 ini insya Allah harus dicapai ya oleh kalian supaya mendapatkan sesuatu ya. Jadi jangan sampai setelah setelah KKM dengan yang sebelum sama aja, jangan ya. Harus ada peningkatan ya, peningkatan diri, kualitas diri kita ya. Manfaat kegiatan sudah ini ya, ini mau nanti aja. Oke, sifat kegiatan, misi target. Nah, ini kita mulai dari misi target ya. Kegiatan KKM berupaya memadukan berbagai disiplin pengetahuan ya, berarti ini berbagai disiplin ilmu ya. Misinya merupakan pemberdayaan. Nah, ini dia nih. Ini yang catat ya. Ini yang paling, nah ini. Pemberdayaan potensi masyarakat ke arah perubahan sosial, kemandirian dan pembebasan. Nah, berarti di sini adalah pemberdayaan. Nah, masyarakat apa yang harus diberdayakan itu? Kan beda-beda nanti. Masyarakat anak-anak, masyarakat remaja, masyarakat dewasa, masyarakat tua. Ini semua harus harus digarap ya. Nanti bisa fokus ya. Misalnya kalau misalnya ke anak-anak ya silakan. Anak-anak berarti ke misalnya BTQ ya, baca tulis Al-Qur'an, boleh. Atau ke bidang pendidikannya, ya penyuluhan dengan pendidikan yang terbaru sekarang kan, dengan Merdeka Belajar ya, itu juga harus kalian kuasai ya. Nanti baca-baca atau lihat di internet ya tentang Merdeka Belajar, bagaimana perubahan ya mindset berpikir ya. Itu harus kalian kuasai juga ya. Kemandirian dan pembebasan ya. Ini mungkin kemerdekaan nih, pembebasan ya. Mungkin ada pembebasan dari belenggu ya. Misalnya nanti kalau masih temuin. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Biasanya kalau KKM kan daerah yang terpencil itu masih percaya sama tahayul ya. Percaya hal-hal yang ini ya. Hal-hal yang mistik gitu ya. Nanti kita pembebasan ya. Kita berikan ke sana ya.
Nah, targetnya ini meningkatkan keterampilan, kesadaran ya, dan ini semuanya ya. Tata tertib. Nah, ini penting ya, ini buat kalian tata tertibnya. Pertama, mahasiswa mengisi daftar hadir pembekalan nanti saat hari Sabtu ya. Bersikap sopan, ingat berpakaian wajar ya. Kalau ini harus wajib tutup aurat karena kita ada di STAI Aulia ya. Menjunjung tinggi nama baik ya, citra alma mater seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tidak berambut panjang bagi laki-laki. Jadi mohon kalau yang ya panjang itu apa namanya dalam arti rapih ya, bukan panjang banget gitu ya. Misalnya ya mulai sekarang dipotong ya ke tukang cukur ya. Inilah dirapi-rapikan ya. Jadi penampilannya seperti guru, karena kalian kan guru ya. Digugu dan ditiru seperti masih guru ya, betul, berpendidikan ya, keguruan dan pendidikan ya. Tidak berpakaian ketat bagi perempuan ya, jangan seksi-seksi ya. Kan kita mau apalah ya. Ya pokoknya pakaiannya yang wajar, muslimah ya. Selalu menjaga akhlakul karimah. Ya ini penting ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Islam yang benar-benar soleh dan solehah ya. Melaksanakan KKM penuh tanggung jawab dan risiko tinggi ya. Jangan kepaksa ya. Jadi kalian aduh gini-gini capek lah kegiatan apa gitu. Jangan ya. Ini harus ikhlas ya, harus ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu semua akan berpahala ya. Ya meskipun harus berkorban juga. Bapak sampaikan tadi harus ada biaya ya kan untuk melaksanakan kegiatan itu ya tidak lepas dari itu ya. Kemudian beradaptasi mengenalkan diri terhadap kehidupan di kerja nyata. Ini ingat ya, beradaptasi. Maksudnya kan kebiasaan masyarakat tidak sama di setiap daerah. Mungkin di desanya, di tempat mahasiswa, tempat perkuliahan begini. Di kampung ini beda nih. Oh ini ada begini, ritualnya beda. Ya beda ajaran misalnya. Ya jangan langsung disalahkan, nggak boleh. Nanti pelan-pelan ya. Ini di saya mah nggak ada bacaan begini, gitu ya begini. Oh di sini begini ya, gitu. Nah kita harus beradaptasi ya. Mungkin ya perilaku kita, bahasa kita, semuanya. Pokoknya udah tau lah ya, udah pada dewasa inilah semester 8 ya, semester 6 udah pada dewasa lah, tidak usah diajarin ya. Tidak boleh meninggalkan nih lokasi KKM tanpa izin. Nanti kalau misalnya ini ada yang ngajar bukan? Ada yang kerja? Res teman-teman? Iya Pak, banyak yang kerja. Cuman Banyak, memang ya? udah izin Pak. Nah iya makanya nanti, tapi ya jangan banyak keluar ya, kan kita KKM. Maksudnya gini, jamnya jam berapa ngajar? Pagi. Memang kalau ngajar semuanya sudah diizinkan sebulan untuk tidak masuk, tidak masalah Pak. Karena memang ada surat dari tingginya. Oke. Berarti free ya? Selama sebulan nggak ngajar ya? Free Pak. Iya, Oke, siap ya. Tapi nanti kalau Ya misalnya Pak, udah izin. ya, misalnya darurat nih, misalnya kepala sekolahnya manggil harus rapat, kan rapat nggak lama paling ya setengah hari atau ya nggak apa-apa gitu ya. Ntar bilang ya Bapak ya, tuh misalnya kan gitu, darurat. Ya Pak. Ya, tapi kalau misalnya kan ngajar enggak ya, udah libur ya. Gitu. Tidak diperkenankan pulang di hari libur, tanggal merah. Nah, ini kecuali terjadwal ya. Mungkin kangen kalian orang tua, sebulan kangen ditinggal orang tua atau adik-adik ya. Tapi harus inilah. Jadi kita fokus dulu. Pokoknya niatkan mulai besok, kita Senin sudah start ya. Sabtu tuh start ya. Niatkan kita mau KKM ya, ingat gitu. Tidak akan mengangkat tema-tema sensitif. Nah, ini jangan ya. Jadi misalnya tentang apalah, tentang ajaran, tentang apalah keyakinan teroris atau apa gitu ya. Jangan sensitif, jangan ya. Misalnya tentang apalah yang memecah belah bangsa, ya kan? Itu harus gini, misalnya berjihad atau apa. Jangan hal yang kayak itu, jangan dulu ya. Kita karena harus ukhuwah ya Islamiyah. Selalu mengenakan tanda pengenal mahasiswa. Sudah dikasih tanda pengenalnya ada kan? Kartu ya? Iya Pak, mahasiswa. sedang proses percetakan Pak. Ya, nanti pakai tanda pengenal ya. Bisa nanti dikalungkan di leher itu. Jadi biar tahu nanti Pak RT, Pak RW, mak-emak ya, bapak-bapak, ibu, semua adik-adik tahu kalau kalian datang ke situ ke majelis kemanapun adalah sedang KKM ya gitu. Ya dipakainya kalau mau terus nggak boleh, tapi kalau misalnya sewaktu-waktu dilepas ya silahkan aja ya. Tidak memberikan informasi kepada media massa, nah ini nggak boleh ya tentang apa-apa gitu ya. Misalnya
yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik ya media massa ya, sehingga menyebabkan tercemarnya nama baik ya, jangan ya. Melaksanakan ibadah ya, jelas ya, sholat jangan lupa, oleh kalian ada di STI Aulia, jelas ya, sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah ya para teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya boleh ya, misalnya subuh kan kadang-kadang pada malas ya. Tapi kalau bisa usahakan ya bisa berjamaah terus ya, memberikan contoh yang baik ya. Ada sanksi-sanksi nih. Ya ini nanti kalau misalnya kalian, tapi jangan sampai ya, ini tidak mengindahkan, kan ada nilai KKM-nya nanti tidak diberikan ya. Karena ini nilai maksimal kan B atau C ya. Atau A ya nanti ya, jika lebih dari ini kalau pelanggaran, jika lebih dari 10 hari tidak lulus, kalian bisa mengulang lagi tahun depan gitu ya. 10 hari 3 sampai 5 hari ini kan pengurangan nilai kan, ini BC. Tapi kalau 10 hari kalian mendapatkan tidak lulus ya. Nah, peserta itu diharapkan ini nilainya B ya. Kalau A itu lebih bagus lagi ya. Peserta dinyatakan tidak lulus bila terbukti. Nah, ini jangan sampai ya membawa minuman obat-obat terlarang, asusila, narkoba, dan lain-lain. Ini nggak mungkin, kita tidak ada di wilayah ini ya, karena kita ada di STI Aulia ya. Tugas wewenang, ini tugas Bapak ya, nanti hari ini termasuk pembekalan, kemudian ya bertindak sebagai pengelola, mengadakan orientasi ya, nanti ini ya semua yang membantu melancarkan KKM ya, mengarahkan kegiatan peserta KKM dan tertapnya program-program KKM ya. Melakukan monitoring, mengendalikan, mengarahkan, memeriksa, dan melakukan penilaian. Ya nanti ini hak Bapak ya, nanti menilai kalian. Nah, waktu ini KKM program lama ini ya, 31 hari ya. Ini belum dirubah nih. Tahun akademiknya 2021-2022 ya. Ini mohon maaf nih karena saya dapatkan dari pusat ya, belum dirubah ternyata. Oke. Mekanisme pelaksanaan kuliah kerja nyata ya. Jadi ini caranya, prosedurnya. Untuk tahap persiapan ini saya yakin Aris dan teman-teman sudah melaksanakan ini ya, studi kelayakan ini sudah, perizinan lokasi sudah, pendaftaran sudah ya, pembekalan ya hari ini pembekalan ya, sama besok pelepasan. Tahap pelaksanaan, ya, ini pemberangkatan ini besok ya, besok jam 8 sudah rapi, siap-siapkan bawa alat bahan ya, semua yang dibutuhkan di tempat kontrakan, di tempat kos ya. Kemudian nanti kumpul ya di kampus STI Aulia Cibungbulang. Ada monitoring, ada evaluasi juga ya. Nah, yang akhir adalah penyusunan laporan. Nah, untuk penyusunan laporan nanti sambil berlanjut ya. Jadi laporan dibuat mulai dari sekarang, diketik di laptop ya. Nanti mulai dikumpulkan saja ya. Ini penempatan sudah, ini pelepasan. Nah, ini ya yang barusan disampaikan oleh Bapak ya. Pelepasan dilakukan secara serentak ya, semua, bukan hanya Desa Cibuntu, tapi nanti bersama dengan desa-desa yang lain ya, di lokasi yang sama, yaitu di Aulia. Agenda pelaksanaan KKM. Nih, ini yang perlu kalian catat dan betul-betul dipahami ya. Pertama, minggu pertama adalah melakukan ta'aruf, silaturahim, pembagian tugas dan perancangan ya. Ini nanti Aris ini ya ketua kelompok ya, ini ketua kelompok yang semua ketua kelompok sih ya. Kemudian hari minggu kedua melakukan pemetaan program, pemetaan dulu, sosialisasi dan kemudian laporan ya. Kemudian di hari keempat, ini kan kedua ketiga nih, keempat adalah finishing ya. Ini penyelesaian laporan ya. Tapi harus dilaksanakan dulu kegiatan di sini ya, baru bisa untuk membuat laporan dan nanti ditandatangan ya oleh dosen pembimbing dan sama ketua ya STI untuk diterbitkan nanti nilainya ya. Observasi, nah ini sebenarnya penyusunan program dari sini aja. Pasti mau udah ya. Setelah melakukan observasi, diwajibkan menyusun laporan seperti format pada lampiran 1. Nanti laporannya ya kita lewatin saja, langsung ke sini. Nah ini jurnal kegiatan ya. Nanti ini di print, di fotokopi aja ya. Ini kan besar ya, kita ginikan. Nah, setiap hari bikin seperti ini. Ada yang tanyakan bikin ini bisa kan? Oke, nanti tulis. Jadi kalau mulai hari Sabtu,
nomor 1 misalnya. 1 hari Sabtu misalnya pelepasan. Oke, pelepasan KKM gitu kan. Salah di sini. Sorry. Ini hari tanggal ya. Terus ini pelepasan KKM. Ini misalnya hari Sabtu. Tanggal 15 Januari gitu kan. 2022. Nah, pelepasan KKM, kegiatannya ngapain nih? Ada pengarahan apa? Ditanda tangan sama ketua kelompoknya. Berarti sini TD Aris ya. TD Aris. Oke. Terus kita Aris satu res semua nih 1 2 sampai 30 res ya. 30. Nah, sampai 30. Ini masih bersama dengan Bapak nih. Suara Bapak kedengaran nggak nih? Ada. Ya, ini sampai 30 ya. Nah, sini nanti sudah selesai semua, baru Bapak tanda tangani di sini nanti. Ya, nah, terakhir berarti nanti pas tanggal terakhir lah. Sekarang kan Januari, berarti sekitar Maret ya, atau nanti tanggal berapa tuh? Maret 2022. Nah, tanggal ya hitung aja ya. Nanti di sini Bapak ya. Nanti saya share nih. Oke, sekaligus saya tulis ini ya. Nanti langsung gini ya. Tapi udah beres semua, udah beres baru Bapak ini. Oke, ini per hari. Jadi per hari kalian bersama dengan ketua kelompok. Nanti udah selesai baru Bapak ya. Oke. Nah, oh ini sama ini. Hapus saja nih. Nah, ini ke copy 2 kali. Jenis kegiatan ini sama nih. Oke, ini sama. Ya, ini sama juga. Ini ke copy 2 kali. Ini cuma ini. Oke, kita hapus. Sama. Oke, ini judul kegiatan ya. Setelah itu nanti, nah ini lanjutan tadi nih, penjelasan ya. Program membutuhkan biaya atau bahan. Ya, ini mah tergantung kepada kalian ya. Dalam kelompoknya ya jumlah. Nah, sebelum program disusun betul-betul dipahami ya untuk memudahkan realisasi program perlu dicatat ya dan sebagainya. Nanti dibaca aja. Bimbingan dan pengawasan. Untuk mensukseskan kegiatan mahasiswa KKM dalam melaksanakan program, maka perlu kan bimbingan ya, pengarahan, pengawasan. Nanti ini langsung dari pembimbing ya, dosen-dosen ya, dan juga dari dosen-dosen di lingkungan STI Al-Aulia. Nah, ada bimbingan observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan akhir ya, dan seterusnya ya. Nah, nanti ini kertasnya ya. Ntar saya hapus dulu. Nih, nanti laporan itu sampul pakai cover warna hijau, diketik 1,5 spasi, font time Roman ya. Ini ukuran 12 ya, HPS A4 ya, 480 gram. 80 gram itu A4 80 gram ini ya. Nah, ini biasa. Nah, laporannya kayak gini. Nah, supaya cepat karena waktu cuma seminggu ya, kalian juga harus terjun ke masyarakat, harus memberikan sesuatu kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan dari sekarang. Ada judulnya apa, ada halaman pengesahan, kata pengantar ya. Terus latar belakang, ini nanti bisa latar belakangnya bisa mengambil dari latar belakang yang ada di sini ya, boleh. Nanti tidak semua sama ya, ada dasarnya juga sama, ambil manfaatnya, waktu, tempat, peserta KKM ya. Nanti pesertanya beri kalian hanya 13 ya. Waktu, tempat, tuliskan waktu kapan, tempat di mana ya. Cikundu, Ciampea, alamatnya apa gitu ya. Latar belakang, kondisi, objektif, lokasi. Nah, ini kalian cari ini. Ini nanti langsung hari ini dibuat dulu pendahuluan ini mulai besok Minggu, Senin udah ada. Ya, Bapak harapkan ini udah selesai. Nih. Ini udah pernah dibuat belum yang ini? Belum ya, Res? Iya, Pak. Ini udah baru latar belakangnya aja, Pak. Nah, udah kan? Oke. Berarti mulai besok ya ini dibereskan semua. Nanti kerjasama aja, Aris teman-teman saling memberikan file juga boleh. Langsung pindah ke sini, ke latar belakang kondisi objektif lokasi. Nah, ini lihat nih, kondisi umum desa. Minta ke ini, ke bagian sekdes, sekretaris desa. Biasanya ada profil desa. Kamu rayu-rayu, minta ya, Pak, saya minta butuh
data tentang profil desa. Desa Cibuntu itu ada berapa RW, ya kan? Berapa jumlah penduduknya, kemudian pekerjaannya apa, itu profil namanya. Ya, itu semua ditanyakan ke situ. Kondisi umum desa yang dimasukkan di laporan. Penggunaan tanah, nah juga sama. Ya, profil desa nih ya, objektif ya. Jumlah penduduk pada tahun berapa? Misalnya biasanya ini 3 tahun ke belakang ya, sampai dengan sekarang. Tingkat pendidikan penduduknya, nanti bagi-bagi penduduk yang RW 1, RW 2, 3 berapa. Sarana kesehatan yang dimiliki apa. Kelembagaan organisasi. Nah, ini apa? Jumlah sekolah misalnya ya, organisasi pemuda, dan lain-lain itu apa saja ya. Ini selesaikan sampai sini. Nah, ini baru bisa kalian ketik, bisa dibuat laporan apabila kalian aktif mencari info kepada orang-orang yang ada di desa. Ya, biasanya kalian dekat dengan kepala desa, dekat sama sekretaris desa biasanya ya, paling utama tuh. Pada Pak RW, Pak RT, ya, itu harus nanya-nanya ini. Kemudian analisis potensi permasalahan. Nah, ini kita ya, jadi nanya dulu. RW 1 misalnya peternak ayam. Nah, berarti potensinya apa? Peternak ayam. Atau potensi yang lain, bidang olahraga misalnya ya. Boleh dikembangkan di situ. Dianalisis potensi, nanti sampai keluar ini muncul statement dari kita, potensi masyarakat RW 1, RW 2 itu adalah ini, beda-beda ya, RW 3 adalah ini gitu ya. Nah, juga permasalahan nih. Ini permasalahan masyarakat. Ini permasalahan ya. Dan ini faktor, ini enggak. Buang aja ini. Permasalahan masyarakat. Identifikasi masyarakatnya apa? Ya, dan faktornya kali ya. Dan faktornya ini kayaknya. Ya, gini. Faktornya apa masalahnya? Timbul tidak keharmonisan, timbul tidak maju, itu apa? Itu dianalisis oleh kita. Nah, rencana pendekatan. Nah, ini rencananya apa? Makanya saya kan minta ke Aris buatkan program kerja ya. Udah dibuat ya, Aris? Rencananya. Sudah, Pak. Rencana nih, pendekatan. Ya, rencananya sudah ya program kerja dulu, tapi nanti harus tahu dulu potensinya apa masyarakatnya ya. Jangan-jangan nanti rencana kita tidak masuk karena kita belum tahu masalahnya apa gitu ya. Harus pas ya. Jadi program kerja yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah sebuah solusi dari masalah yang ada di masyarakat setelah kita mengetahui permasalahannya apa gitu ya. Kemudian keempat nih pelaksanaan. Ini baru yang kalian laksanakan kan, kegiatan pra pelaksanaan. Itu apa aja ya? Pra KKM, kemudian pelaksanaannya ini setelah apa, hasil yang dicapai apa, tuliskan di sini. Bab 4 ini paling banyak ya. Ini paling banyak sendiri bab 4 ini ya. Kemudian evaluasi kegiatan KKM, apa ya, dievaluasi semua. Akhirnya penutup dan kesimpulan selesai ya. Jadi ada 5 bab. Ulangi ya, 1 pendahuluan, 2 latar belakang kondisi objektif lokasi, 3 analisis potensi dan permasalahan, 4 pelaksanaan program, 5 penutup ya, kesimpulan dan saran ya. Nah, seperti ini kegiatannya ya. Jadi intinya ini mah sama ya. Ke copy lagi nih. Intinya sama. Jadi intinya para mahasiswa semua itu hadir di lokasi KKM itu adalah untuk belajar dan bekerja di masyarakat ya. Ingat, belajar dan bekerja, menyelesaikan permasalahan ya. Dan nanti hasilnya dituangkan di laporan ini ya, seperti ini. Oke, ini saya hentikan dulu. Kalau pesertanya ini ya, Aris sudah bagus ya bikin ini ya. Makasih Res sudah bikin apa namanya ini, foto-foto ya. Oke, tadi saya bapak download ya, udah oke. Oke, demikian penjelasan Terima kasih Bang Aris terkait dengan KKM. Nanti ya silakan hal-hal yang mau ditanyakan mumpung kita bertemu di sini. Yuk, silakan Aris dulu menyampaikan programnya. Ya Res, bisa kalau ada ini di-share juga boleh Res, di-share programnya. Berhubung ini Pak sinyalnya jadi tidak bisa nge-share lewat share screen Pak. Oke, sampaikan aja inti-intinya. Oke. Jadi makasih Pak dosen telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan program yang akan saya sampaikan ke teman-teman dan juga khususnya Bapak dosen. Jadi kita tuh
ada 3 program yang akan dilaksanakan dengan 3 divisi yang berbeda. Yang pertama itu divisi keagamaan, yang kedua divisi pendidikan, dan yang ketiga divisi sosial masyarakat. Dalam divisi keagamaan ada sekitar 3 program yang baru saya buat, nanti menyesuaikan di lapangan aja untuk tambahan atau pergantian programnya. Yang pertama itu program pengajian yasinan tahlilan rutin bapak-bapak. Kemarin saya sudah mendapatkan informasi mengenai program ini. Alhamdulillah malam Jumat ada pembacaan yasin dan juga pembacaan rotib alatas. Itu bisa masuk untuk program kita, dan juga hari Jumatnya ada pengajian ibu-ibu. Nah ini nih ada judul yang kedua itu ceramah pengajian Jumat pagi. Itu program kedua dari bidang keagamaan yang masuk juga di program Desa Cibuntu tersebut, tepatnya di Cibuntu Ciboyong. Ternyata ibu-ibu juga ada pengajian pagi, bisa saling kolaborasi. Dan yang ketiga bersih-bersih masjid dan musola. Nah ini kebetulan kita tinggal di musola. Alhamdulillah program pembersihan musola ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa lancar lah intinya. Terus yang kedua program bidang pendidikan, ini divisi pendidikan ya. Yang pertama programnya itu bimbingan belajar baca tulis Quran. Untuk baca tulis Quran sendiri sebetulnya sudah menemukan program yang saling terkait di sana. Di rumah warga tersebut ada pengajian rutinan yang alhamdulillah setiap malam ada baca Quran, dan insya Allah untuk tulis Quran tersebut akan dikhususkan yaitu belajar tentang kaligrafi yang akan saya bimbing sendiri, alhamdulillah. Dan juga yang kedua untuk program pendidikan ini ada program khusus yaitu desain grafis. Jadi di desain grafis ini kita akan belajar tentang poster untuk anak-anak yang usianya sekitar usia SMP SMA, poster dan juga kalimat-kalimat dakwah media sosial khususnya, karena memang saling keterkaitan dengan jurusan kita yaitu tentang pendidikan agama Islam, berdakwah dengan keislaman. Dan yang ketiga program dari divisi pendidikan ini adalah bimbingan belajar komputer. Nah ini kita memang sebetulnya belum ada informasi mengenai tempat yang cocok di mana untuk belajar komputer. Kita bisa memanfaatkan laptop dari kita sendiri. Ada, insya Allah ada lebih dari 4 laptop di sana. Bisa kita pakai buat komputer, bisa pakai buat belajar komputer. Mungkin dari pembelajaran tersebut akan diajarkan tentang pengoperasian komputer dasar, terus Word, Excel, atau yang berkaitan dengan alat kantor lainnya. Untuk divisi pendidikan ini ada lagi yaitu bimbingan belajar umum atau bimbel. Ini juga sebetulnya belum jelas ya. Bimbel ini mau bimbel apa? Insya Allah di sana saya akan menanyakan sendiri ke ketua RW-nya. Yang kurang di RW ini apa? Bimbel apa yang pengen dikembangin di sini. Terus yang ketiga untuk yang keberapa nih? Keempat ya. Keempat untuk program bimbingan PAUD. Program bimbingan PAUD ini alhamdulillah ternyata memang di sana ada PAUD, tidak jauh dari tempat posko kita. Jadi kita bisa kolaborasi dengan PAUD tersebut. Yang kelima itu program bimbingan motivasi. Motivasi ini mungkin lebih ke penanaman semangat belajar, penanaman tentang jangan ngerasa insecure sama diri sendiri, dan juga agar positif sama potensi diri sendiri. Dan yang terakhir untuk divisi bidang sosial dan kemasyarakatan, yang pertama itu ada program penyuluhan masyarakat tentang motivasi dan dukungan penyuluhan. Jadi kita akan mengisi materi untuk ketua RW dan RT serta perwakilan dari masyarakat dan pemuda remajanya juga untuk pengenalan dan juga pemberian semangat untuk menjalankan program yang ada di RW tersebut.
Terus yang kedua, mengunjungi petani yang berada di Kampung Ciboyong. Nah, ini kita akan menanyakan tentang pertanian apa yang tepat di sini, terus panennya apa, terus hasil dari pertanian ini apakah sudah ada, outputnya apakah sudah ada. Itu akan kita cari informasi juga, dan insya Allah akan kita bimbing walaupun kita bukan dari jalur pertanian, tapi sedikitnya kita belajar tentang pertanian di buku ataupun di internet ya. Yang ketiga, melakukan penyuluhan peningkatan penjualan online. Nah, ini tentang sosial masyarakat ya, masih dalam divisi sosial masyarakat. Penyuluhan peningkatan penjualan online ini maksudnya kita akan melatih bagaimana cara apa ya, untuk belajar tentang bisnis online yang notabene sekarang itu lagi booming banget ya, bisnis online di baik di Tokopedia, Shopee atau Lazada. Itu adalah ladang bisnis yang menjanjikan sekali untuk di era 4.0 ini atau di era digital. Yang keempat itu praktek kewirausahaan pembuatan buket makanan. Ini alhamdulillah kita punya salah satu anggota yang bergerak dalam bidang kewirausahaan untuk pembuatan buket makanan, dan beliau juga sudah punya online shop di Tokopedia yang pengikutnya udah ribuan. Jadi ilmunya bisa dibagikan ke masyarakat untuk pembuatan buket tersebut, bisa dikembangkan untuk usaha usaha kecil lah, usaha rumahan. Untuk yang terakhir ini program tambahan di luar divisi yang 3 tadi, ini program tambahan itu senam. Nah, insya Allah untuk senam ini akan berjalan itu setiap hari Minggu pagi, tapi kita menyesuaikan dulu apakah di sana ada senam rutin. Kalau misalkan ada senam rutin, kita tinggal masuk aja untuk kolaborasi. Tapi kalau tidak ada, insya Allah kita akan buat program ini, dan sebagai ajang silaturahmi mereka juga, sebagai ajang kekompakan dari warga Cibuntu Ciboyong gitu. Baik, terima kasih Pak. Program yang saya sampaikan baru segitu aja Pak. Ya, sip, bagus ya. Oke, teman-teman sudah mendengarkan semua ya, para mahasiswa ya, mendengarkan itu program. Jadi ini programnya bukan program ARIS, tapi program kelompok ya, jadi program bersama ya. Nah, ini mungkin yang belum dibuat ini res jadwalnya. Jadi per hari ya. Jadi nanti jadwal per hari itu apa, nanti dimasukkan di apa namanya? Di jurnal kegiatan harian biar mix ya. Jadi nanti buat, jadi nanti ditandatangani sama Aris. Jadi semuanya kumpul dulu semua. Misalnya kita mulai start hari Senin ya Aris ya? Apa Sabtu? Untuk program sendiri hari Senin Pak. Kalau hari Minggunya baru kita untuk mencari informasi aja. Penyamaan program. Ya, dibuat gini. Jadi agenda kegiatan KKM atau jadwal boleh ya. Nomor hari Senin tanggal 17 Januari. Kegiatannya apa? Ya kan? Uraiannya seperti apa? Ya uraiannya seperti apa, uraian kegiatannya. Baru terus dibuat terus res. Jadi selama 1 bulan. Hari Senin, terus hari Selasa tanggal 18 apa. Kalau masih sama, Senin sama Selasa di copy paste aja. Kemudian tadi yang bimbingan ke petani hari apa, terus bimbingan ke pengajian Bapak-bapak hari apa. Jadi kalau misalnya kan itu setiap rutin ya untuk pengajian yasinan, tahlilan. Jadi dimasukkan malam Jumat misalnya gitu ya. Dimasukkan di situ per hari. Nanti setelah itu di-print, diberikan ke semua mahasiswa, ke yang 13 ini. Ya, jadi semuanya pegang itu. Jadi tiap hari ada panduannya. Kasih jam juga, jam berapa? Mungkin jam 8 sampai jam 2 atau sampai jam 3 itu terserah, sepakati aja ya. Misalnya hanya sampai jam 4 juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita komitmen pada jadwal yang kita buat gitu res, dan teman-teman semua. Ya, Senin ini, Selasa ini, Rebo, terus sampai dibuat mungkin sekitar ada 4 lembar atau 5 halaman ya. 5 halaman, nanti semuanya disepakati, baru nanti diberikan, di-copy, dikasihkan ke semua mahasiswa ya. Jadi kita laksanakan itu. Nah, nanti kalian mudah membuat jurnalnya. Jurnalnya disalin dari situ gitu. Itu res. Paham ya? Teman-teman semua paham ini? Mahasiswa semua?
Paham, Pak. Ya, ini suaranya mana? Yo, jangan nggak bersuara ya semuanya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Abdudin, Muhammad Rifai, Pak. Vina, Siti, ya semua. Siti, Nur Asia, Nur Hasanah, Sita Dewi, Fatimah, dan lain-lain. Semuanya ya. Jadi sekarang kan masih, besok kan kita kumpul. Besok kumpul nih di Aulia pelepasan ya. Hari Minggu atau sekarang nih setelah ini. Langsung mau kumpul. Kalau misalnya nggak kumpul, mau gimana? Misalnya menggunakan WA atau gimana ya? Atau harus buat dulu, Res. Misalnya Senin 17 Januari 2022. Itu apa pertama? Kunjungan ke desa. Pertama desa dulu, Res. Ya kan? Iya, Pak. Kunjungan Iya. ke desa. Nanti dikasih keterangan, mencari informasi desa. Sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan yang tematika laporan. Desa ini, desa itu, belajar atau gimana. Hari Selasa, tanggal 18 mau apa-apa-apa. Hari Rabu mau apa-apa-apa. Itu semua sampai 30 hari. Dibuat semua. Setelah itu, difotokopi, berikan ke semua teman-teman. Nah, tiap hari kalian menulis yang jurnal tadi. Nah, sekalian belangko jurnalnya di-print juga, Res, difotokopi. Sebanyak-banyaknya, tulis tangan aja. Ya, tulis tangan tiap hari itu ya. Seperti itu. Tuh, jadi jadwal ya, belum ya? Tinggal jadwal. Ya, dimasukkan ini programnya ke sini semua sampai selesai ya. Ya, saya kira itu. Silahkan dari yang lain mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan dulu belum paham apa-apa, silahkan aja. Oh iya, ini untuk judul kelompok kita sendiri, apa memang sudah sesuai, Pak, yang saya kirimkan itu? Sudah, itu apa tuh? Pemberdayaan apa? Pemberdayaan? Upaya mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang agama, pendidikan, dan sosial di Desa Cibuntu, Ciampea, Bogor, Pak. Ya, pemberdayaan aja lah, gantilah. Dan upaya-upaya kayak PPTK itu, kayak laporan. Wah, ini Rizkul baru hadir nih. Ya, Assalamualaikum Rizkul, baru hadir ya. Udah dari tadi. Walah. Ya, ntar simak ininya ya. Ya nggak apa-apa, jangan terlambat-terlambat. Ini baru hadir. Oke, jadi gini. Itu gantinya pemberdayaan, Res. Pemberdayaan masyarakat Cibuntu, Desa Cibuntu melalui apa-apa gitu ya. Itu aja. Jangan upaya, kalau upaya kayak ini, kayak PTK itu buat laporan. Ini. Pemberdayaan aja ya. Oke, yang lain lagi ada ditanyakan nggak? Oke, ini Jadi Rizko ini, baru Pak, hadir dari tadi. pemberdayaan, pengembangan potensi masyarakat gitu, Pak. Nah, pemberdayaan potensi masyarakat, ya tulis desa mana itu, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, melalui apa-apa gitu. Tadi kan bidang pendidikan, ya gitu ya. Oke. Siap, yang lain lagi, yang belum jelas. Kalau terkait dengan ini, dengan semua, mungkin pembiayaan dan semuanya, itu memang mandiri dari kalian. Ya, saya nggak tahu, kalian untuk ikut ini diminta berapa, biaya berapa? Belum? Res, gimana? Untuk kas kelompok sendiri, untuk per minggunya kita store satu orang 100.000, Pak. Jadi sebulan itu 400.000. Ya, pokoknya disepakati saja itu dana kegiatan untuk kegiatan kalian. Ya, jadi nanti kalau ketua Aris, bendaharanya siapa, sekretaris siapa, ya itu diangkat saja, disepakati. Itu buat kalian-kalian juga, ya seperti itu. Oke, yang lain lagi, adakah permasalahan yang lain? Silahkan sampaikan. Ini Rizkul baru bergabung, kemana aja tadi? Yo. Iya, mohon maaf Pak, saya habis ngajar jadi belum bisa bergabung. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Tadi sudah ngetik tapi ternyata belum di enter, jadinya nggak masuk ke grup. Oh, ya udah disimak aja nanti ada rekamannya ini. Jadi intinya gini ya, Rizkul dan teman-teman semua, Aris dan teman-teman semua. Intinya kalian niatkan selama 1 bulan, mulai Senin. Nah, besok kan pelepasan tuh, besok pelepasan di kampus Aulia, setelah dilepas, mulai Minggu, Seninnya, Senin sudah mulai bekerja, berarti menyusun jadwalnya hari Minggu, ya atau Sabtu setelah pelepasan langsung kumpul, kan kumpul semua tuh, Sabtu setelah pelepasan langsung kumpul, nanti menyusun jadwal. Nah, Aris dari sekarang siapkan konsepnya, Res, masukkan program tadi, hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai terakhir. Disepakati oleh 13 orang ini, kelompok ini, kemudian di-print, difotokopi, berikan ke semuanya.
kita selama sebulan akan ini yang akan dilaksanakan gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi fokus dulu ke KKM ya. Setelah itu nanti kalian sambil berjalan proses mencari data informasi ke desa, ke sekdes, ke RT, ke RW, ke tokoh masyarakat, ke semuanya, ke kelompok petani, mungkin ke penyuluh, ke siapa, ke semua, ke guru-guru, sambil tulis, sambil dimasukkan ke laptop, diketik itu buat laporan berjalan. Jadi begitu selesai KKM, langsung laporan beres gitu. Paham ya seperti itu? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Ada lagi kah yang belum jelas atau ada ganjalan apa? Silahkan. Mumpung kita masih bertemu di sini ya. Jadi agenda terdekat kita besok Sabtu ya. Sabtu kumpul jam 8 di Al Aulia. Langsung nanti buat program, buat jadwal ya. Apa, Res? Minta soft copy-nya Ada lagi? dari sampaikan. Yang pertama sama Bapak. Oh, tadi ya, ntar kasihkan. Tapi dikirim ya, setelah ini kirim. Oke. Nanti kan tuh sistematika laporan itu pasti dikirimkan. Nanti saya bawa kiriman ke grup yang soft copy disampaikan tadi ya. Silakan. Itu sistematika laporan. Itu mah nanti endingnya. Jadi lagi ya. Ini Rizkul baru bergabung nih, jadi biar tahu. Endingnya itu nanti seperti ini. Oke, saya sekali lagi. Karena baru bergabung. Nih. Nah, kelihatan ya. Jadi endingnya itu ini. Bentar. Itu laporan akhir. Ini endingnya. Nah, ini endingnya tuh ini. Oke. Untuk bab pendahuluan, dimulai dari sekarang udah bisa nih. Latar belakang, dasar, KKM ini ada di laporan ini. Nanti di copy-copy aja. Manfaat, waktu, tempat, sesuaikan di Cibuntu, tempatnya. Ya, di desa apa gitu ya. Jelasin ya. Alamatnya. Peserta KKM adalah kalian sendiri 13 orang, sebutin. Nah, mulai Senin sudah ke sini. Nah, ini Res. Jadi misalnya gini, hari Senin tanggal 17 Januari 2022 ya. Langsung ke sini, kondisi umum desa. Berarti ngapain ini? Observasi kondisi umum desa, gitu aja, Res. Ngerti ya? Kondisi, observasi kondisi umum desa. Nah, kegiatannya ngapain nih? Wawancara, pengamatan, gitu kan? Nah, itu kan tanya jawab, boleh. Terus penggunaan tanah. Nah, dan ini semuanya dimasukkan ke sini, termasuk program yang harus paparkan tadi, kayak tahlilan, kayak kepaut, kemudian apalagi tadi komputer, baca tulis, ya dimasukkan ke sini semua. Ini adalah ini ya latar belakang, masukkan. Terus analisis potensinya, potensi masyarakatnya apa, ini juga sama analisis, baru pelaksanaan, ini kegiatan ya. Jadi intinya mah ini, intinya itu tar tebal ini, bisa 100 halaman lebih nanti ini. Dan lampiran-lampirannya ya. Foto-foto jangan lupa ya. Oke, seperti ini intinya ya, mengulang kembali. Jangan lupa foto-fotonya di setiap kegiatan ya. Per hari aja fotonya, satu-satu kan banyak tuh. Kalau per hari 1, 30 hari udah berapa? 30 foto. Ya kan? Sehari 2 udah 60. Tapi yang penting-penting aja, kunjungan ke desa, jepret foto 1. Kemudian ke petani, jepret, foto 1. Besok Selasa apa? Dikumpulkan yang rapi foto-fotonya ya. Kalau ada dokumennya juga difotokopi atau gimana ya silahkan aja. Oke, seperti itu. Ada yang lain lagi? Cukup ya? Paham ya? Ya, Pak. Oke, udah paham semua. Ya, Pak. Ya, yuk mari kita niatkan ya, sama-sama ya, kita niatkan diri kita ya, terutama kalian ya sebagai mahasiswa, memang kewajiban KKM itu adalah wajib ya, diniatkan ya, 4 SKS ini benar-benar diniatkan supaya kegiatan lancar ya, semoga nggak ada yang sakit ya, sehat selalu ya, betah ya, kompak. Kalian 13 orang ini sebagai tim, kayak main bola itu loh, tim kompak, jangan sendiri-sendiri, nggak boleh, jangan misah-misah, jangan merasa aku paling pintar, aku paling malu, paling nggak boleh ya. Ini satu tim, kerjasama bareng-bareng. Jadi laporannya nanti bareng-bareng juga sama. Mau Aris buat dulu konsepnya, berikan ke Rizkul, berikan ke Nur Hasanah, berikan ke Andika, ya. Tolong dibantu ketuanya, ya. Dibantu ketuanya, jangan biar Aris sendiri aja ngerjain lah, gitu. Jangan, ya. Tapi Aris sekarang buat dulu jadwalnya, Senin, Selasa, Rabu sampai itu.
berikan ke teman-teman, share ke WA. Ini seperti ini, setuju nggak, sesuai? Apa minta tambahan saran gitu. Gitu aja, Res. Ya, siap, Pak. Oke, baik ya para mahasiswa semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita di pagi hari ini ya, pembekalan persiapan kuliah kerja mahasiswa. Terutama kelas STAI Pagentongan ya, semester 8 dan 6 di Desa Cibuntu Jampea ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam perkataan dan sebagainya ya tadi Bapak mohon maaf ya, memang ya kadang-kadang harus saya suruh disiplin ya. Tujuannya bukan berarti marah, bukan. Tujuannya adalah agar kalian nanti ke depan itu betul-betul menjadi mahasiswa yang alumninya betul-betul berkualitas ya, berbobot ya untuk demi pembangunan bangsa dan agama kita ya, agama Islam dan untuk generasi yang akan datang ya, karena kita sebagai pemimpin nanti ya. Jadi bukan berarti Bapak kalau nada agak keras agak apa itu bukan berarti Bapak benci, bukan. Karena Bapak sangat sayang pada kalian ya, senang ya. Kalian harus tetap semangat ya, sukses. Itu adalah arah akhir ya dari perjuangan para mahasiswa semua ya. Nanti ke depan bisa menjadi betul-betul ya generasi menjadi pemimpin ya untuk umat ya, untuk semuanya ya. Para mahasiswa semua, marilah acara ini ya sama-sama kita tutup ya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan lab. Kita